wabarakatuh. Sobat Ahzul rahimakumullah. Dikisahkan, suatu hari saat di dalam majelis, Abu Nawas berkata kepada murid-muridnya bahwa besok akan ada ujian pelajaran yang diadakan pagi hari. Maka dari itu, semua murid-muridnya diharapkan supaya datang tepat waktu, karena ujian pelajaran akan berakhir sebelum waktu zuhur. Singkat cerita, saat esok harinya, murid-murid sudah berkumpul di majelis Abu Nawas. Namun ternyata, dari sekian muridnya, ada 2 orang anak yang datang terlambat. Mereka datang menjelang waktu zuhur, dikarenakan mereka bangun kesiangan. Sebelum memasuki majelis, kedua murid ini membuat kesepakatan. Kalau ditanya Tuan Guru kenapa terlambat, kita jawab saja, keledai yang kita naiki kakinya pincang, jalannya lambat, jadi kita terlambat. Usul salah satu dari mereka. Usulan tersebut langsung diiyakan oleh kawannya. Maka masuklah kedua anak ini ke dalam majelis Abu Nawas. "Kenapa kalian terlambat?" tanya Abu Nawas. "Maaf Tuan Guru, keledai yang kami naiki kakinya pincang, jadi kami datang terlambat," jawab mereka berdua. "Waktunya sudah hampir habis, kalian tidak mungkin bisa ikut ujian," kata Abu Nawas. "Tolong berilah kami kesempatan Tuan Guru, kami juga ingin ikut ujian," pinta kedua anak ini. Sejenak, Abu Nawas terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa kedua muridnya ini mulai berani berkata bohong. "Kalian berdua yakin kalau keterlambatan kalian dikarenakan keledai yang kalian naiki kakinya itu pincang?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Tuan Guru, oleh sebab itulah kami terlambat," balas kedua muridnya. "Ya sudah, baiklah, besok pagi kalian bisa ikut ujian susulan, tapi kalian tidak boleh terlambat lagi," ujar Abu Nawas. Mendengar itu, kedua muridnya ini pun merasa senang. Keesokan harinya, datanglah kedua murid ini ke majelis Abu Nawas untuk mengikuti ujian susulan. Lalu Abu Nawas pun membagikan kertas ujian kepada kedua murid tersebut. Dan kali ini, Abu Nawas mengawasinya dengan sangat ketat. Ia sengaja duduk di hadapan mereka agar tidak ada yang mencontek atau saling memberitahu hasil jawabannya. Ketika kedua murid ini membaca pertanyaannya, keringat dingin langsung keluar dari dahi keduanya. Wajah mereka terlihat sangat panik karena ternyata pertanyaannya bukanlah seputar pelajaran agama, melainkan pertanyaannya adalah kaki keledai sebelah mana yang pincang. Walhasil, atas pertanyaan tersebut, kedua murid ini ternyata jawabannya berbeda-beda. Murid pertama menjawab kaki sebelah kanan, dan murid kedua menjawab kaki sebelah kiri. Setelah jawaban tersebut diserahkan kepada Abu Nawas, ia pun tersenyum sembari menatap kedua muridnya. "Jawaban kalian mana yang benar? Kaki sebelah kiri atau sebelah kanan? Atau kalian telah berbohong?" tanya Abu Nawas. Kedua muridnya lalu mengaku bahwa mereka terlambat karena bangunnya kesiangan, bukan karena pincangnya kaki keledai. Abu Nawas pun lalu menasihati kedua murid itu. "Kalau kalian jujur dari awal, itu lebih baik. Saya tahu kalian pintar. Kalian akan dengan mudah menjawab ujian kemarin. Tapi tahukah kalian kenapa saya memberikan pertanyaan ini? Karena saya ingin kalian itu jujur, tidak menutup kemungkinan kelak kalian akan menjadi seorang ulama. Percuma kalian pintar ilmu agama, tapi suka berbohong. Justru itu akan sangat berbahaya, karena bohongnya seorang ulama bisa berdampak pada orang banyak. Mereka akan mengikuti kebohongan tersebut, karena mereka mengira itu adalah benar. Jadi anak-anakku, yang saya minta dari kalian, mulailah sejak dini untuk berkata jujur," kata Abu Nawas menasihati. Kedua muridnya ini pun akhirnya menyadari akan kesalahannya dan berjanji akan selalu bersikap jujur. Sobat Ahzul rahimakumullah. Kekonyolan tingkah laku Abu Nawas
dalam setiap cerita sangat disenangi sang raja, lantaran ia kerap bertutur sesuai dengan logika. Walau terkadang apa yang ia katakan menyinggung perasaan sang raja, namun Abu Nawas dengan kepiawaiannya bermain kata, sang raja pun pada akhirnya bisa tertawa terbahak-bahak. Di sore hari yang cerah, Abu Nawas berjalan-jalan menyusuri kota Baghdad. Sampailah ia di sebuah lorong yang sempit dan ia melihat seorang pengemis yang sedang duduk sendirian sambil meratapi nasibnya. Abu Nawas lalu menghampiri si pengemis. "Kamu kenapa terlihat murung?" tanya Abu Nawas. "Saya dari pagi belum makan, Tuan. Saya sudah mengemis ke sana kemari, tapi tidak ada yang mau memberiku uang," jawab si pengemis sambil menangis terisak. Abu Nawas menjadi merasa iba. Abu Nawas lalu merogoh kantong bajunya dan memberikan 10 dinar. "Ini ada 10 dinar untukmu, supaya kamu bisa membeli makanan," kata Abu Nawas. Si pengemis yang tadinya murung seketika itu berubah menjadi ceria. "Terima kasih, Tuan. Semoga amal baik Tuan dibalas Allah 10 kali lipat," kata si pengemis tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Abu Nawas kemudian meninggalkan si pengemis dan kembali pulang ke rumahnya. Saat menjelang tiba, Abu Nawas melepaskan lelahnya dengan istirahat tidur di ranjang. Dalam tidurnya, Abu Nawas bermimpi bertemu dengan malaikat yang menyamar sebagai seorang saudagar tampan yang kaya raya. Saudagar itu sangat baik hati dan dermawan. Ia mendekati Abu Nawas yang sedang duduk sendirian. Kemudian, saudagar tampan itu meletakkan kepingan uang 10 dinar di tangan Abu Nawas. Lalu meletakkan lagi kepingan 10 dinar dan sekeping lagi, terus demikian sampai ada 9 keping uang di telapak tangan Abu Nawas. Kemudian saudagar tampan itu berhenti. Abu Nawas tahu kalau saudagar tampan tersebut masih memiliki 1 keping emas di tangannya. Abu Nawas kemudian teringat doa pengemis tadi sore yang mengatakan semoga Allah akan membalasmu 10 kali lipat. Merasa jumlah kepingan uang di tangannya hanya 90 dinar, lalu ia pun menagih sisa 10 dinar yang masih berada di tangan saudagar tampan tersebut. "Tuan, berikan sisa uangnya padaku, biar jumlahnya genap menjadi 100 dinar," pinta Abu Nawas. Namun saudagar itu tak menggubris permintaan Abu Nawas, tidak mau memberikan sisa uangnya. Kemudian Abu Nawas mencoba merebutnya 10 dinar dari tangan saudagar itu. Namun tiba-tiba Abu Nawas terbangun dari mimpinya. Ia pun langsung melihat ke telapak tangannya, dan tentu saja sama sekali tidak ada uang di tangannya. Melihat kenyataan itu, cepat-cepat Abu Nawas menutup matanya kembali dan berteriak, "Baiklah, ya 10 dinar tidak usah diberikan, tetapi tolong ya 10 dinar tadi kembalikan padaku." Abu Nawas memohon uang 10 dinar dalam mimpinya itu untuk dikembalikan. Sobat Azul rahimakumullah. Sore itu di sebuah warung, Abu Nawas sedang menikmati secangkir teh yang hangat. Tiba-tiba dia melihat temannya datang dengan muka yang masam, seolah sedang memendam kesusahan. Ia pun duduk di sebelah Abu Nawas. "Sore ini cuaca sangat cerah, tapi kenapa mukamu tidak secerah sore ini?" Abu Nawas memulai perbincangan. "Bulan-bulan ini istriku mengeluh tentang tempat tinggal kami," sahut kawannya. "Kenapa? Ada apa dengan rumahmu?" "Dia mengeluhkan tempat tinggal kami yang menurutnya terlalu sempit untuk kami berempat tinggal." "Kenapa tak kau lebarin saja?" kata Abu Nawas menawarkan saran. "Kalau ada uang, tentu hal ini tak akan terjadi." Abu Nawas merenung sejenak. Dia coba mencari akal untuk pecahkan masalah sahabatnya. Setelah dapat akal, ia pun berkata, "Begini,
apakah kamu punya uang untuk membeli seekor keledai? Sahabatnya tak lantas menjawab pertanyaan Abu Nawas, karena dia sedikit bingung apa hubungannya membangun rumah dengan membeli seekor keledai. Tapi dalam hatinya, dia yakin pada sahabat yang satu ini, karena dia selalu mendapat jalan keluar dari masalah apapun yang dia hadapi. Kemudian dia menjawab, "Iya, untuk membeli seekor keledai saja saya punya." "Nah, belilah olehmu seekor keledai, simpan dan uruslah di rumahmu." Ia pun tambah bingung. Bagaimana tidak? Tanpa seekor keledai saja, rumahnya terasa sempit. Apalagi kalau ditambah seekor keledai. Tapi dia tak berani membantahnya. Sekali lagi, dia yakin pada sahabatnya. "Baiklah, saya akan coba saran dari kamu." Dibelilah olehnya seekor keledai dan dibawanya pulang. Sesampainya di rumah, langsung saja dia memasukkan keledainya ke dalam rumah, sesuai saran dari Abu Nawas. Istrinya yang ada di dalam rumah terkejut sambil memarahi suaminya. Dianggapnya suaminya itu sudah tidak waras. "Kamu sudah gila ya?" Istrinya memarahi dia, tetapi tak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Dia sendiri bingung dengan apa yang telah ia lakukan dengan saran dari sahabatnya itu. Keesokan harinya, ia kembali menemui Abu Nawas. Setelah menceritakan apa yang terjadi di rumahnya, Abu Nawas malah menyarankannya untuk membeli lagi seekor kambing. Dia pun tambah kebingungan. Bagaimana tidak? Seekor keledai saja sudah sangat merepotkan. Apalagi kalau harus ditambah dengan seekor kambing. Lagi-lagi, dia tidak bisa menolak sarannya karena dia percaya akan kecerdikan sahabatnya itu. Dia pun pulang dengan membawa seekor kambing ke rumahnya. Dapat kita bayangkan apa yang bakal terjadi di rumahnya. Untuk kedua kalinya, ia kena marah dari sang istri. Apalagi dengan saran yang ketiga, ia harus membeli lagi seekor angsa. Tambah semrawut saja rumahnya. Habislah kesabarannya. Dia tak kuat lagi tinggal bersama hewan-hewan tersebut dan pergi menemui si pemberi solusi. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar curhatan sahabatnya seraya berkata, "Berapa uang yang kamu punya sekarang?" "Tak sepeser pun uang di kantongku," kata sahabatnya. "Sekarang kamu pulanglah dan jual keledaimu." Keesokan harinya, setelah dia menjual keledainya, dia kembali menemui Abu Nawas. Namun kali ini ada yang berbeda. Di wajahnya sedikit lebih cerah. "Bagaimana keadaan rumahmu sekarang?" tanya Abu Nawas. "Alhamdulillah, rumahku sekarang terasa sedikit lapang setelah keledainya kujual," jawab sahabatnya. Abu Nawas kembali berkata, "Nah, sekarang kamu jual kambing dan angsanya." Dia pun menuruti kata sahabatnya itu. Keesokan harinya, wajah dia benar-benar sumringah. Tak ada beban yang tergambar di wajahnya sedikit pun. Dia pun berterima kasih kepada Abu Nawas, sahabatnya itu. Akhirnya, dia dan istrinya sadar bahwa kelapangan itu ada setelah kita merasakan terlebih dahulu kesempitan. Sobat Azul rahimakumullah. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja Harun al-Rashid mengajak beberapa menterinya pergi bertamasya ke sebuah tempat wisata. Tak lupa, Baginda Raja juga mengajak Abu Nawas sang wali sufi yang merupakan staf khusus kerajaan untuk menambah suasana liburan menjadi lebih asik. Di tengah-tengah perjalanan menuju tempat wisata, dari kejauhan mereka melihat seorang kakek yang sedang menunggangi seekor keledai. Sang raja pun berkata, "Wahai menteriku, tanyai siapa orang tua itu." Perintah sang raja kepada menterinya yang bernama Ja'far. Kemudian Ja'far mendekati kakek tua tersebut dan mulai bertanya, "Mohon maaf kek, kalau boleh tahu kakek dari mana?" Tanya Ja'far. "Aku dari Basrah anak muda," jawab si kakek. "Memangnya kakek mau kemana?" Tanya Ja'far kembali. "Aku mau ke Baghdad," jawab si kakek. "Ada keperluan apa kek?"
Tanya Ja'far penasaran. Aku hendak mencari obat untuk mataku ini, jawab kakek sambil memperlihatkan matanya yang sedang sakit. Di tengah percakapan mereka, muncul ide jahil Baginda Raja. Ia pun kemudian berbisik kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, coba kamu ajak kakek itu bergurau. Abu Nawas membalas, jangan Baginda, kasihan, dia adalah orang tua. Saya takut kakek itu marah, ucap Abu Nawas. Sudahlah, itu nanti urusanku. Intinya, ajak saja kakek itu bergurau, desak Baginda Raja. Baiklah kalau begitu, akan aku lakukan, ucap Abu Nawas. Ia pun segera menghampiri kakek yang sedang bersama Ja'far. Kek, misalkan aku berikan Anda resep untuk mengobati mata kakek itu, apa imbalannya? Tanya Abu Nawas. Aku akan berikan imbalan yang sesuai untukmu, jawab si kakek. Kalau begitu, dengarkan baik-baik resep ini, Kek, ujar Abu Nawas. Dengan raut wajah serius, si kakek tak sabar menunggu perkataan Abu Nawas. Jadi begini, Kek. Kakek ambil 3 tiupan angin, 3 sengatan terik matahari, 3 pantulan cahaya rembulan, dan 3 sorot lampu biasa. Setelah semuanya terkumpul, maka kakek tumbuk pada sebuah lumpang yang tak berlubang. Kemudian kakek taruh ramuan yang telah lembut itu ke dalam sebuah mangkok besar yang sudah pecah berkeping-keping. Dan jangan lupa, kakek harus menyimpannya di udara selama 3 bulan. Setelah masa 3 bulan lamanya, maka oleskan ramuan itu ke mata kakek yang sakit sebanyak 3 kali sebelum tidur. Insya Allah, kakek akan sembuh, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, si kakek pun naik pitam. Akhirnya si kakek turun dari keledainya dan menghampiri Abu Nawas. Ambil keledai ini sebagai imbalan awal, kata si kakek sambil memalingkan wajahnya dari Abu Nawas. Jika setelah menggunakan resepmu itu mataku menjadi sembuh, aku akan memberimu lagi imbalan seorang budak wanita yang setia melayanimu. Dan jika kelak ternyata kamu telah mati terlebih dahulu sebelum aku, budak wanita itu juga akan setia menemanimu di neraka sana. Ia akan setia meludahi matamu dan memukul wajahmu sambil berteriak dan mengejekmu, ucap sang kakek menyumpahi Abu Nawas. Abu Nawas tak menyangka, ternyata balasan gurauan si kakek lebih menyakitkan. Seketika Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal, sedangkan Abu Nawas hanya bisa melongo mendengar jawaban si kakek. Oleh karenanya, Baginda Raja kemudian memberi hadiah kepada kakek tersebut. Terima kasih Baginda yang mulia, kata si kakek dengan hati yang bahagia. Tak lama setelah itu, si kakek pergi meninggalkan mereka. Namun Baginda Raja masih saja tak bisa menahan ketawanya. Ia terus tertawa sepanjang perjalanan. Sementara Abu Nawas terus menggerutu mengingat kejadian barusan. Niatnya mau mengerjai si kakek, malah dia yang kena. Mendengar Abu Nawas berkata demikian, bukannya kasihan, tawa Baginda malah semakin menjadi-jadi. Abu Nawas, baru kali ini aku melihatmu tak bisa berkutik di depan seorang kakek tua, ujar Baginda Raja sambil terus tertawa. Sahabat Azul rahimakumullah, kecerdikan akal yang dimiliki Abu Nawas sang wali sufi memang luar biasa, hingga banyak kisah kecerdikan yang disangkut pautkan dengan dirinya. Dikisahkan, Abu Nawas mendadak terkenal menjadi ahli ramal. Banyak orang yang datang kepadanya untuk diramalkan nasibnya. Bahkan orang-orang terkenal dari negeri seberang juga ikut mengantri di rumah Abu Nawas untuk diramal nasibnya oleh sang wali sufi. Baginda Raja Harun al-Rasyid merasa khawatir. Jangan-jangan Abu Nawas bisa membahayakan kerajaan. Maka tanpa pikir panjang, Abu Nawas ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Bahkan Abu Nawas hendak dihukum gantung oleh Raja Harun al-Rasyid.
yang menganggap bahwa Abu Nawas membahayakan kerajaan karena dia jadi peramal yang terkenal. Baginda Raja memvonis Abu Nawas dihukum mati. Akan tetapi, semua ini sudah diperhitungkan oleh Abu Nawas. Dirinya tidak merasa gentar sama sekali. Setelah hari yang ditentukan telah tiba, Abu Nawas digiring ke tempat tiang gantung. Abu Nawas berjalan dengan wajah ceria dan penuh senyuman. Baginda Raja sendiri heran dengan tingkah Abu Nawas ini. "Hai Abu Nawas, di saat-saat terakhirmu, kenapa kamu malah terlihat bahagia?" tanya Raja penasaran. "Bagaimana saya tidak bahagia, Paduka Raja? Karena dimanapun saya berada, Baginda selalu setia menemani saya," sahut Abu Nawas. "Saya sangat beruntung mempunyai raja seperti Baginda," ujar Abu Nawas lagi. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" tanya Raja tak mengerti. "Paduka yang mulia, sudah tahu sendiri kan kalau saya sudah terkenal sebagai peramal yang tidak pernah meleset," ucap Abu Nawas lagi. "Menurut ramalan saya, 3 hari setelah kematian saya, maka Paduka akan menyusul saya di akhirat," ucap Abu Nawas sangat yakin. "Kita akan di sana bersama-sama, Paduka yang mulia, dan saya bisa mengadukan perbuatan Paduka kepada para malaikat di sana," ucap Abu Nawas menakut-nakuti sang raja. Spontan, wajah Baginda Raja Harun al-Rasyid langsung menjadi pucat. Dia pun terlihat takut dan sangat gemetaran. "Prajurit, segera lepaskan Abu Nawas. Bawa dia kembali ke dalam penjara," perintah Baginda Raja. Akhirnya, Abu Nawas tidak jadi dihukum mati. Bahkan di dalam penjara pun, Abu Nawas kembali berkata kepada prajurit, "Hai prajurit, sampaikan kepada Baginda Raja, kalau saya terus-terusan di sini, saya bisa sakit, dan akhirnya saya mati. Itu artinya, Baginda juga tidak lama lagi akan mati juga," ucap Abu Nawas. Prajurit tersebut segera menyampaikan pesan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Untuk kedua kalinya, Baginda Raja dibuat takut oleh Abu Nawas. Maka dengan segera, dia membebaskan Abu Nawas. Untuk meyakinkan keselamatan Abu Nawas, Baginda Raja menyuruh beberapa prajurit untuk mengawalnya sampai rumah. Setibanya di rumah, Abu Nawas kembali berkata kepada para prajurit, "Hai prajurit, kalian tahu sendiri kan, beberapa hari ini aku tidak bisa bekerja. Di rumahku tidak ada hidangan sama sekali. Lalu kami sekeluarga mau makan apa? Saya bisa jatuh sakit dan meninggal karena ini. Sampaikan perkataan saya ini kepada Baginda Raja," ucap Abu Nawas. Alhasil, Baginda Raja pun kembali dibuatnya menjadi takut. Dia pun memerintahkan pengawal untuk memenuhi kebutuhan keluarga Abu Nawas, termasuk memberikan hidangan lezat setiap hari ke rumah Abu Nawas. Sobat Azul rahimakumullah, Abu Nawas, sosok wali sufi yang dikenal sangat jenaka dengan kecerdikan yang dimilikinya. Abu Nawas kerap mendapat tugas yang tidak masuk akal dari sang raja. Namun sang wali sufi ini mampu melakukannya dengan kecerdikan yang dimilikinya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mempunyai keinginan yang sangat nyeleneh. Ia ingin membuat istana di awang-awang. Memang terkesan janggal. Tapi, apa salahnya kalau dicoba? Kata sang raja dalam hatinya. Paduka Raja kemudian menyuruh pengawal pribadinya memanggil Abu Nawas. Menurutnya, untuk urusan seperti ini, hanya Abu Nawaslah yang punya solusinya. "Ada gerangan apa Paduka Raja memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Sang raja menjawab, "Wahai Abu Nawas, aku sangat ingin membangun istana di awang-awang agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain."
Adakah kemungkinan keinginanku terwujud, wahai Abu Nawas? Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan, wahai Paduka, jawab Abu Nawas. Paduka kembali berkata, kalau menurutmu pembangunan atau pekerjaan ini bisa dilakukan, maka aku serahkan semuanya kepadamu. Abu Nawas terperanjat dan menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Apa yang sudah dikatakan Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Sang raja memberi waktu Abu Nawas hanya beberapa minggu. Rasanya tidak ada tugas yang lebih berat daripada tugas yang diembannya sekarang ini. Jangankan membangun istana di langit, membangun gubuk kecil di langit saja mustahil untuk dilakukan. Hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya, gumam Abu Nawas. Hari-hari berlalu seperti biasanya. Tak ada yang dikerjakan Abu Nawas, kecuali memikirkan bagaimana membuat sang raja merasa yakin kalau yang dibangunnya itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan sampai menjangkau ingatan masa kekanak-kanakannya. Sampai ia ingat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Inilah yang membuat Abu Nawas sangat girang. Ia tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Bersama beberapa sahabatnya, ia merancang layang-layangnya yang berbentuk persegi 4. Setelah layang-layang tersebut selesai dibuat, Abu Nawas melukis pintu-pintu dan jendela-jendela serta ornamen-ornamen lainnya hingga menyerupai istana. Ketika semuanya selesai, Abu Nawas dan para sahabatnya menerbangkan layang-layang itu di tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang istana itu membumbung tinggi di atas angkasa, penduduk negeri begitu gempar. Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Tanya sang raja dalam hatinya. Dengan tidak sabar, beliau ditemani beberapa pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Abu Nawas berkata dengan bangganya, "Paduka, istana pesanan Paduka telah selesai dibuat." Ucap Abu Nawas. "Engkau benar-benar hebat, wahai Abu Nawas," kata Baginda Raja memuji Abu Nawas. "Terima kasih, Baginda," jawab Abu Nawas. "Lalu, bagaimana caranya engkau membuat istana itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Dengan tali tambang, yang mulia," balas Abu Nawas. "Kalau begitu, siapkan tali itu sekarang. Aku ingin melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tidak sabar. "Maafkan hamba, Paduka yang mulia. Hamba kemarin lupa memasang talinya, sehingga seorang kawan hamba tertinggal di istana dan tidak bisa turun," jawab Abu Nawas. "Bagaimana dengan engkau sendiri, wahai Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Baginda Raja. "Dengan menggunakan sayap, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu, buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana," jawab Baginda. "Paduka, sayap itu bisa diciptakan dalam mimpi," kata Abu Nawas menjelaskan. "Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu?" tanya Baginda sambil melotot. "Ya, Baginda, seperti itulah," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu, hai Abu Nawas?" tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di langit itu sangat mustahil dilakukan. Tetapi, Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin itu. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil untuk dikerjakan. Tetapi, hamba tetap menyanggupi titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas dengan berusaha meyakinkan Baginda. Tanpa menoleh, Baginda kembali ke istana dengan diiringi para pengawalnya. Sementara Abu Nawas ditinggal sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. "Sebenarnya, di antara kita siapa yang gila?" tanya Baginda mulai jengkel. "Hamba kira kita berdua sama-sama tidak waras, Baginda. Tapi, duluan yang punya ide," jawab Abu Nawas sambil senyum tanpa ragu.
Demikianlah kisah Abu Nawas membuat istana di awang-awang. Sobat Asul rahimakumullah, dikisahkan di kampung tempat tinggal Abu Nawas, ia merasa tidak lagi nyaman karena banyak umat Islam yang menumpuk-numpuk harta dengan menghalalkan segala cara. Abu Nawas pun merasa gusar dan tak bisa tidur memikirkannya, dan hal ini bertentangan dengan ajaran Islam. Abu Nawas memutar otak untuk mencari ide yang tepat untuk menyadarkan banyak orang. Abu Nawas sang wali sufi menemukan ide cemerlang, yaitu ide tentang sandal ajaib. Berangkatlah Abu Nawas ke pasar untuk menggelar tikar guna menjual sandal ajaibnya. Sandal ajaib, sandal ajaib, teriak Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian, muncullah seorang pemuda yang melihat-lihat barang dagangannya. Silahkan tuan, mau cari yang apa dan bagaimana? Tanya Abu Nawas. Saya ingin mencari sandal yang bisa merubah hidup yang miskin ini menjadi kaya, jawab pemuda tersebut penuh semangat. Apa maksudmu tuan? Tanya Abu Nawas terheran-heran. Si pemuda lalu menjelaskan bahwa sudah lama ia hidup miskin dan ingin sekali menjadi kaya raya. Saya ingin membeli barang yang bisa memberikan saya keberuntungan, kata pemuda itu. Sejurus kemudian, Abu Nawas menunjukkan salah satu sandal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sandal itu akan membuat penggunanya dari tak punya menjadi orang yang punya. Karena tertarik, pemuda itu akhirnya membeli sandal ajaib Abu Nawas yang harganya lumayan mahal. Si pemuda langsung memakai sandal ajaib itu sambil mondar-mandir berkeliling kampung, berharap keberuntungan segera berpihak kepadanya. Harapan tinggal harapan, jangankan keberuntungan, malah disangka seorang pencuri karena mondar-mandir berkeliling kampung. Merasa dirinya ditipu, si pemuda kembali lagi menemui Abu Nawas untuk memprotes sandal ajaibnya. Ya Abu Nawas, aku selalu ditimpa kemalangan dengan memakai sandal ini. Padahal dulu engkau mengatakan kalau sandal ini mendatangkan keberuntungan. Protes si pemuda. Seingat saya tidak pernah mengatakan seperti itu tuan, sanggah Abu Nawas. Saya hanya mengatakan bahwa bila tuan pada mulanya orang yang tak punya, maka dengan membeli sandal ini, tuan akan menjadi orang yang punya. Buktinya, tuan sudah memiliki sandal ajaib ini kan? Lanjut Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, si pemuda pun terdiam. Ia menyadari bahwa dirinya sedang salah tafsir. Lalu mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib? Tanya kembali si pemuda. Nah, merek sandal ini adalah ajaib. Silahkan tuan baca merek yang tertempel di sandal ini, jawab Abu Nawas. Akhirnya, pemuda itu pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Tunggu tuan, saya ingin mengatakan sesuatu yang mungkin saja bermanfaat, panggil Abu Nawas. Jangan percaya kepada barang yang ajaib, karena percaya pada sesuatu selain Allah SWT bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan akhirat kelak. Pesan Abu Nawas yang sangat luar biasa mendalam. Sobat Ahzul rahimakumullah, Alkisah. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang bepergian untuk suatu urusan. Tiba-tiba di tengah perjalanan, ia melihat seorang pria mau melompat dari jembatan. Abu Nawas
Nawas pun bergegas menghampiri pria tersebut. "Jangan, jangan!" teriak Abu Nawas agak ngos-ngosan. "Jangan lakukan itu," ujarnya lagi. "Mengapa di usiamu yang masih muda berpikir untuk terjun ke dalam air yang sangat dalam itu?" tanya Abu Nawas. "Karena saya bosan hidup," jawab pria itu. "Nak, dengarkan saya. Jika kamu terjun ke dalam sungai itu, saya harus terjun juga menyusulmu untuk menyelamatkanmu. Air itu sangat dalam dan dingin sekali. Saya baru saja sembuh dari radang paru-paru. Tahu maksud saya? Saya bisa mati. Saya mempunyai istri dan anak. Apakah kamu mau hidup dengan beban pikiran seperti ini?" ujar Abu Nawas. "Tentu saja tidak," jawab pemuda itu. "Maka dengarkan saya. Jadilah orang baik-baik. Bertobatlah kepada Allah dan Allah akan mengampunimu. Kamu pulanglah. Nah, dalam kesendirianmu dan di rumahmu yang sepi itu, gantunglah dirimu," ujar Abu Nawas seraya balik kanan pergi. Pemuda itu pun meninggalkan jembatan tersebut. Dalam perjalanan selanjutnya, tiba-tiba ada seorang pria menghampiri Abu Nawas. Pria yang menemui Abu Nawas ini terkenal dengan kejahatannya. Tanpa basa-basi, pria tadi langsung bertanya kepada Abu Nawas perihal keinginannya agar bisa melihat wujud setan. "Wahai Abu Nawas, aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan. Apa kau bisa mengajariku bagaimana cara melihatnya?" tanya pria bejat itu. "Tentu bisa. Tepat sekali kau bertemu denganku." Abu Nawas mengiyakan permintaan pria jahat itu dengan entengnya. "Kalau begitu, tunjukkan kepadaku," ujar pria itu. "Itu mudah sekali. Apa kau memiliki cermin di rumah?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja punya, wahai Abu Nawas," jawab pria tadi. "Jadi begini caranya. Pandangi cerminmu betul-betul, tak butuh waktu lama. Kau akan melihat wujud setan yang ingin kau ketahui itu," jelas Abu Nawas. Pria bejat tadi berlalu sambil tertawa. "Kurang ajar kau Abu Nawas," ucapnya sambil tertawa. Demikian kisah lucu Abu Nawas yang mengubah hidup seorang pria dan menunjukkan cara melihat wujud setan kepada orang jahat. Semoga bermanfaat.